Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah, ma ba'd. Kepada para jamaah sholat maghrib berjamaah Masjid Jami'at Taqwa Regensi yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada badan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajarannya, dan mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Para jamaah Babullahi wa Rasulih, kemarin kita sedikit bicara tentang azan di luar sholat. Sudah selesai belum? Azan di luar sholat. Kalau belum, kita bahas sedikit ya. Bukan di luar masjid ya, di luar, maksudnya tidak untuk sholat. Karena kan azan jelas panggilan untuk sholat. Nah, tapi ada beberapa pendapat yang mengatakan boleh. Ini ya, ini pendapatnya tuh ya, syuri'al adzanu aslan lil i'lam bis shalah. Sepakat, azan tuh syariatnya untuk manggil sholat, illa kecuali annahu qad yusannu, kadang disunnahkan, nggak wajib ya, kadang disunnahkan azan tapi bukan untuk sholat ya. Jadi ada azan tapi bukan untuk sholatnya, disunnahkan ya. Untuk tadi di situ sebutnya apa? Tabarrukan, untuk mencari keberkahan. Lalu juga untuk bahasa gampangnya tolak bala ya. Itu bicaranya ya, izalatu liham min tori ya, atau hal-hal yang tidak nyaman ya, menjauhkan kesedihan ya, tolak bala lah gampangnya. Kemudian walladzina tawassa'u fi dzikri dzalika, yang membolehkan bahkan meluaskan azan di luar sholat adalah fuqaha usyafi'iyah, adalah mazhab Syafi'i ya. Jadi yang mempopulerkan azan ya, tidak hanya untuk sholat, itu adalah mazhab Syafi'i ya. Ini yang meluaskan pemahaman azan di luar sholat ya. Kenapa? Pertama dijelaskan di sini, faqalu yusannul adzan fi udhunil maulud hina yulad wa fi udhunil mahmum fa innahu yuzilul ham ya. Boleh juga azan untuk ya bayi yang baru lahir. Ini kata mazhab Syafi'i boleh, bahkan sunnah, nggak wajib ya. Kenapa? Karena kalau wajib ditinggal dosa, kalau sunnah ditinggal nggak dosa. Untuk bayi yang baru lahir, atau juga untuk orang yang sedang sedih atau depresi lah ya, ini dalam mazhab Syafi'i boleh. Termasuk juga tadi untuk yang apa tuh, kesurupan tuh ya. Nanti kita jelaskan dalilnya. Oh, Syafi'i bisa-bisa aja nih kalau ulama ngomong pakai dalil. Kalau kita kadang ngomongnya doang, dalilnya nggak tahu ya. Khalafal Musa melepas musafir waktul hariq tuh ya, ketika kebakaran atau bencana alam lah ya, ketika ada kebakaran lalu ada bencana alam, longsor, tsunami dan seterusnya, ini dalam mazhab Syafi'i disunnahkan juga azan. Tapi jangan semuanya yang azan. Kalau kebakaran semuanya azan ya habis. Satu orang aja yang azan, yang lain tetap bantuin mademin api. Ya. Kalau semua azan repot nanti. Habis. Ya.
Terus pokoknya tuh bahkan ketika tersesat di jalan, ya, yang lagi kesasar nih, tersesat di jalan, apalagi tadi, ya, Masruq ghadban sedang marah tuh, wa man sa'a khuluquhu min insan au bahimah wa inda inzalil mayyit. Nah ini yang lagi rame ya, ghadban dulu nih, lagi marah ya. Ketika sedang marah silakan azan, atau ada yang marah, kalau ada yang marah sama kita azanin gimana, makin marah nggak ya? Ya, yang terjalan, yang lagi marah, termasuk tadi yang sedang jenazah ketika di kuburan. Ini juga kata mazhab Syafi'i sunnah. Mana dalilnya? Nah, kita bahas dalilnya kan. Ini mazhab Syafi'i bisa-bisa aja nih gitu kan. Kenapa? Pertama dalilnya nih, waqad ruwiyat, diriwayatkan fi dzalika ba'dul ahadits, ada beberapa hadis. Minha marwa Abu Rafi. Pertama ada hadis dari Abu Rafi, kata beliau, ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Nabi adzana fi udhunil Hasan hina waladathu Fatimah. Saya melihat Nabi mengazankan atau azan di telinga Hasan, cucunya Hasan bin Ali, ketika ya Fatimah melahirkan. Jadi pas baru lahir langsung diazankan oleh Nabi. Lihat nomor 1 ya, maksudnya apa nih? Kita lihat 1 ya. Hadis Abu Rafi rawahu Tirmidzi wa qol, hadis riwayat Tirmidzi dan kata Tirmidzi hadisun hasanun sahih. Hadis ini hasan sahih. Bisa dipakai enggak? Saya hasan sahih. Berarti ada 2 jalur. Jalur pertama hasan, jalur kedua sahih. Wal amal alaihi, dan ulama mengamalkan hadis ini. Tuh. Jadi yang bilang kok ada orang lahir diazanin, ada dalilnya karena Rasul mengazankan cucunya Hasan. Ya. Itu dalil yang pertama. Kemudian yang berikutnya, kadzalika rawa anna nabi, ya. Sama nih ya. Nabi mengazankan di telinga kanan dan qomat di telinga kiri. Kata Nabi, kalau ada yang begitu, lam tadurhu umusibyan, maka bayi ini tidak akan diganggu oleh setan. Jadi yang punya bayi mungkin nangis-nangis karena nggak diazanin. Kata Nabi, kalau diazanin sebelah kanan, qomat sebelah kiri, insya Allah jauh dari setan. Ya, ini juga hadisnya nomor 2 nih. Ya, umusibyan tuh. Ya, tabi'atul jin nih, jin dia. Ya, lalu hadisnya riwayat Abu Ya'la, Baihaqi juga mengatakan ya, isnaduhu dhaif. Hadis ini dhaif, lemah. Ya. Jadi terus gimana? Yang penting kan yang pertama sahih, hadis Tirmidzi. Kalau nggak mau pakai hadis yang ini, minimal pakai hadis yang pertama tadi. Tirmidzi dibilangnya hasan sahih. Dan kalau ada hadis yang semakna tapi kemudian lemah, maka hadis yang kuat ini bisa mengangkat yang lemah minimal menjadi hasan. Gitu ceritanya. Nanti ada hasan li nafsihi, asalnya hasan, ada hasan li ghairihi, hasan karena diangkat oleh hadis yang lain, asalnya dia lemah, dhaif. Tapi karena ada hadis yang kuat, maka yang dhaif ini diangkat jadi hasan. Sama juga nanti kalau ada hadis sahih li ghairihi, asalnya dia hasan, tapi kan ada penguat dari yang sahih, maka yang hasan terangkat jadi sahih li ghairihi, sahih karena ada penguat dari hadis yang lain. Gitu ya. Sedangkan kalau ini dhaif bisa diangkat jadi hasan karena ada hadis yang semakna tadi yang riwayat Tirmidzi yang mengatakan hasan sahih. Itu ya. Kalau pusing nanti belajar ilmu musalahul hadis. Enggak pusing lah, gampang ya. Ya, itu yang kedua. Jadi bicara tentang mengazankan anak, ada dalilnya jelas.
Ya, ada dua minimal di sini. Kemudian waqad dzakarul Hanabilah, ulama mazhab Hambali, mazhab yang keempat, ya, yang jadi mazhab resmi di Timur Tengah, dan Hambali ini muridnya Syafi'i, ya. Mas'alatal adzan fi udhunil maulud faqat. Mazhab Hambali menerima azan di luar sholat hanya mengazankan bayi saja. Sedangkan tadi yang lain kebakaran, orang meninggal, nggak nerima mazhab Hambali. Dia nerima hanya azan untuk bayi saja, karena jelas dalilnya, ada hadisnya. Itu mazhab Hambali. Ya. Wa naqalal Hanafiyah, sedangkan mazhab Hanafi, mazhab yang pertama, dia ikut mirip-mirip mazhab Syafi'i, nerima juga tuh. Yang buat keberkahan, yang buat tolak bala ngikut. Ya. Nah, ini salah satu ulama dari mazhab Hanafi adalah Ibnu Abidin. Kata beliau, li anna ma sahha fihil khabar bila mu'arid, ya, madhab lil mustahid wa in lam yanus alaihi. Jadi ini juga sahih walaupun nanti dalilnya bukan dalil Quran Sunnah, nanti ada dalil yang lain, ya, bisa qiyas misalnya. Wa karihal imam, tapi ada juga yang memakruhkan. Wa karihal Imam Malik hadhil umur wa atabaroha bid'ah illa anna ba'dal malikiyah naqala maqalahu Syafi'iyah thumma qala la ba'sa bil amal bihi. Oke. Tadi apa kesimpulannya? Kalau yang Hambali, mazhab yang keempat itu mengatakan yang boleh hanya azan, mengazankan bayi, ya, sisanya nggak ikut. Ini Hambali, kan kita Syafi'i nggak ngaruh, ya. Sedangkan tadi Hanafi yang pertama mengatakan mirip-mirip Syafi'i lah, ya, sama aja, berkahnya dapat, tolak balanya dapat, gitu loh. Nah, Maliki yang dia sendiri nih. Kalau Maliki katanya, Maliki yang awal, Maliki yang klasik, mengatakan azan hanya untuk sholat saja, di luar sholat nggak boleh. Maliki yang klasik yang dulu, ya. Tapi ulama Maliki yang sekarang, yang kontemporer atau zaman now, ya, biar gampang kan ingatnya, dia juga sama, mirip-mirip Syafi'i. Karena kelihatan kok Syafi'i juga ada dalilnya, makanya pakai. Tapi yang zaman old gitu, ya, yang klasik, enggak, dia kekeh pokoknya azan buat sholat, di luar sholat nggak boleh. Tapi yang zaman now malah berubah, ya. Kata Maliki zaman now, udah ikut aja, Syafi'i juga oke kok dalilnya, itu, ya. Itu kata Maliki, ya. Nah, kemudian kenapa kok tadi ada bahasa tolak bala? Karena tadi kita tahu, ya, dalil azan itu kan kata Nabi, ketika ada yang azan maka setan kabur, walahu durot. Bukan cuma kabur, lari, ngumpet, walahu durot, terkentut-kentut bahasanya. Durot itu kentut yang kedengeran bunyinya. Tapi untung kita nggak denger, ya. Kalau kita dengar bingung, kok ada kentut nggak ada orangnya, ya. Itu berarti setan yang kabur karena dengar azan. Begitu azan selesai, balik lagi setannya. Nanti komat, kabur lagi. Begitu komat selesai, balik lagi. Nah, dari sinilah disebut ini tolak bala nih, asal ada azan kabur. Makanya ada, ya, orang tua kita zaman dulu kalau pindah rumah baru kan gitu, manggil anak laki-lakinya, sini, kamu azanin gih semua kamar yang ada. Ya, biasa orang tua dulu begitu. Nah, kita baru tahu, oh, dalilnya ternyata memang azan itu bisa bikin setan kabur. Nah, karena memang jelas Nabi bilang begitu, kalau ada azan, ada qomat, setan pasti kabur. Tapi begitu azan qomat berhenti, balik lagi. Kenapa? Alladzi yuwaswisu fi suduri, ternyata begitu, bikin was-was kita. Makanya kadang kalau lagi sholat, was-was ada aja yang dipikirin, ya. Kalau bapak-bapak mikirin nih kunci motor di mana, gitu kan. Iya. Apalagi udah makin usia makin lupa kan. Ya, akhirnya sholat ngeraba-ngeraba tuh, nggak ada. Wah, nggak ada. Aduh, di mana ya? Stres kan?
Ya, emak-emak ntar mikirin belanjaan, mikirin apa, ya itu kerjaan setan emang. Ya itu diantara dalil kenapa dianggap sebagai tolak bala. Nah karena itulah ditarik kesimpulan tadi, termasuk yang nih bencana alam, ya tersesat di jalan, barangkali itu bisikan setan. Barangkali dengan azan nanti dia akan ingat, oh ternyata di sini yang benar nih. Ya zaman sekarang nggak repot, tinggal buka HP, Google Map, kelar ya. Ya kan, kecuali begitu buka HP paketnya habis ya pusing juga, ya, nggak bisa buka. Lagi marah-marah ya azan. Nah yang jenazah kenapa nih? Nah ini yang unik, jenazah itu dalilnya bukan ayat bukan hadis dalam mazhab Syafi'i tapi qiyas. Ya, qiyas itu artinya analogi atau perbandingan. Makanya ada yang menerima, ada yang enggak ada masalah. Ini qiyas. Ya, apa yang dibandingkan kalau baru ya, kalau ketika bayi lahir ke dunia saja diazankan, alangkah baiknya ketika meninggalkan dunia juga diazankan. Saya nggak setuju, ya nggak masalah, orang nggak wajib kok. Ya nggak azan pun nggak masalah. Kadang kan ada yang ramai, Pak Ustadz masa sih orang meninggal diazanin, emang dia mau sholat? Ya kagak. Cuma kiasnya itu, kias dari hadis Tirmidzi tadi yang Rasul mengazankan Hasan ketika lahir, sehingga ulama Syafi'i mengatakan ketika lahir ke dunia saja diazankan, disunnahkan, sebaiknya ketika meninggalkan dunia juga diazankan. Tapi ini sunnah, enggak wajib. Ya, jadi mau pakai silakan, enggak ada masalah. Wallahu a'lam. Monggo ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Lanjut ya. Nanti alhamdulillah ya, enggak usah ribut-ribut lagi ya. Ya, jadi tahu, oh kenapa ini kok yang meninggal diazanin, ada dalilnya. Nggak sepakat nggak ada masalah. Tapi yang penting ini semua sunnah, nggak wajib. Karena azan untuk sholat pun sunnah, nggak wajib. Kita masuk ke syarat sah azan. Ya. Syarat sah azan pertama Islam, kemudian berakal. Jadi yang mau azan pastikan bahwa dia adalah Muslim. Ya. Kalau orang kafir nggak boleh azan, kalau azan pun nggak sah. Ya, Muslim. Baru kemudian tadi berakal. Jadi yang nggak berakal siapa? Nah, orang gila nggak boleh azan. Bagus suaranya Pak Ustadz, mau bagus mau kagak nggak boleh. Karena syarat sahnya harus berakal. Ya, kalau nggak berakal nggak boleh. Karena kalau dipaksa tadi kenapa kok orang kafir nggak boleh? Karena dianggap istihza, dianggap menghina. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat aja nggak mau, lah kok azan isinya 2 kalimat syahadat? Ya, kenapa orang kafir nggak boleh azan? Yang kedua berakal tadi, karena kalau orang gila bukan termasuk orang yang diwajibkan beribadah. Lalu yang ketiga, secara umur gimana? Tamyiz. Ya, apa tamyiz? Yang usianya minimal 7 tahun. Jadi kalau 7 tahun boleh azan, di bawah 7 tahun nggak boleh. Mana dalil tamyiznya? Karena Rasul memerintahkan sholat ketika anak usia 7 tahun. Itulah disebut tamyiz. Ya, muru auladakum sholat wa hum abna'u sab'in sinin. Ajarkan anak sholat ketika usia 7 tahun. Yang keempat laki-laki. Ya. Dan yang kelima dengan suara yang keras atau lantang. Kecuali nanti kalau mau sholat sendiri, sholat misalnya jam 1 sampai rumah, kemudian mau sholat zuhur sendirian, silakan disunahkan azan, tapi nggak usah kenceng-kenceng. Dia juga sholat sendirian, ngapain? Ketika azannya untuk pribadi ya pelan-pelan aja, yang penting didengar sendiri. Tapi kalau azannya untuk manggil orang sholat ya silahkan dikeraskan. Oke ya, ini syarat azan ya. Kemudian, nah yang keenam tadi dukhulul waqti, tahu waktu, ya sudah masuk waktu. Dan yang ketujuh, ya
sudah masuk waktu sholat, dan yang ketujuh paham waktu sholat. Ya, jadi yang keenam harus jelas sudah masuk waktu sholat. Kalau belum nggak bisa. Pak, pas Allahu Akbar belum masuk waktu, tapi pas asyhadu alla ilaha illallah baru masuk, nggak boleh. Harus dari awal sudah masuk waktu. Ya, jadi pas Allahu Akbar baru bunyi nih, ya nggak boleh, ulang lagi dari awal. Ya, kalau memang kita patokan kita waktu adalah di timernya ini ya. Apalagi kalau ya asyhadu alla ilaha illallah baru bunyi, ya lagi jangan. Ya, jadi jelas-jelas masuk waktu baru azan. Dan yang muazin juga harus tahu, paham waktu sholat. Ya, zaman sekarang gampang, tinggal lihat jam aja ya. Ya, kemudian ini bicara tentang syarat sah sholat ya. Yang ke-8 dan 9 tartib al-adzan sama al-wala. Apa tartib? Ya, tertib. Maksudnya azannya juga ikut Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu Muhammad Rasulullah. Jangan ditukar. Boleh enggak asyhadu anna Muhammad Rasulullah dulu baru asyhadu alla? Enggak boleh. Malah enggak sah. Ulang lagi dari awal. Atau saking semangatnya hayya 'alal falah dulu baru hayya 'alas shalah. Ya, ulang lagi dari awal. Harus urut ya, tertib atau berurut, enggak boleh diacak-acak. Lalu al-muwalah tadi tidak ada jeda yang lama. Ini mualah maksudnya terus jalan. Jangan baru Allahu Akbar terus ngopi dulu. Jangan, batal itu udah. Ya, mendingan yang ngopi dulu selesai baru azan. Ya, nah makanya termasuk yang azan maghrib nih, yang azan maghrib ketika Ramadan minum dulu. Jadi begitu bunyi ya masuk waktu maghrib, minum dulu. Walaupun seteguk minum. Ya, mau segelas nggak masalah. Silakan minum dulu, udah minum jangan dibatalin diganti. Buka puasa. Iya. Begitu dengar maghrib kok dibatalin berarti harus ganti. Ya. Jadi buka puasa baru kemudian azan. Kalau nggak kasihan, dia lagi azan mana lama sambil ngelirik, ya Allah enak banget teman saya yang ono makan, ono minum, seger banget. Sedangkan dia belum, jangan. Dia minum dulu baru kemudian azan. Kalau kan terkait tadi ya lagi enak-enak azan, haus juga minum dulu, nah lanjut, jangan. Ya, jadi minum dulu baru kemudian azan. Tapi jangan makan dulu kelamaan, minum aja. Ya ini mualah artinya tidak ada jeda yang lama. Jeda buat nafas, buat apa nggak apa-apa. Atau batuk-batuk dikit nggak apa-apalah. Ya ini syarat sah azan. Ya. Untuk yang raf'u saut tadi yang mengeraskan suara itu kalau memang buat manggil sholat. Tapi kalau sendirian di rumah, apalagi sudah jam 1, jam 2, dia baru sholat zuhur, ya cukup didengar oleh telinga sendiri aja. Ya ini syarat sah. Lalu sunnahnya, sunnah azan pertama berdiri. Duduk boleh, cuma makruh. Sunnahnya berdiri. Lagi malas Pak Ustaz, ya kalau malas ya orang lain aja yang lagi semangat. Ya, lagi malas azan. Yang kedua istiqbalul kiblah. Ya, menghadap kiblat. Baru yang ketiga tadi toharo. Ya, suci dari hadas dan najis. Kalau lagi batal wudu boleh, cuma makruh. Kan lawannya sunnah makruh. Sebaiknya menghadap kiblat. Sebaiknya sudah berwudu. Ini gimana Pak Ustaz? Malah kalau belum mandi wajib dia azan. Ya makruhnya lebih berat lagi. Ya. Kalau belum mandi wajib, ya mendingan mandi dulu baru azan. Kalau saya mandi wajib nanti yang azan orang lain. Ya salah sendiri, kenapa nggak mandi dari tadi? Yang keempat balik. Ya, karena tadi kan umur 7 tahun boleh ya, tapi kalau yang balik dia lebih bagus. Balik berarti sudah haid perempuan. Laki-laki ya sudah mimpi basah atau sudah usianya minimal 15 tahun.
maksimal 15 tahun, maaf. Kemudian yang adalah adil. Apa maksudnya adil di sini? Ini bicara tentang karakter ya. Jadi kalau zaman dulu nanti biasanya ahli hadis semua ada kata-kata adil. Lawannya adalah fasik. Adil itu artinya orang yang betul-betul taat perintah agama. Ya, kalau fasik itu kan artinya orang yang pede untuk melakukan maksiat. Nah, kalau adil itu enggak. Ketika ada kewajiban agama dia kerjakan, ada yang haram dia tinggalkan. Nah, kalau fasik sebaliknya. Kadang ada yang haram tetap dia kerjakan, ada yang wajib pun kadang dia tinggalkan. Jadi kalau ada muazin tapi enggak sholat kan aneh. Dia azan doang Pak Ustaz, sholat enggak mau, ya aneh, mendingan enggak usah azan. Padahal azan sunnah, sholat wajib, kan terbalik. Makanya berarti dia muazin tadi fasik. Atau dia sholatnya jarang-jarang Pak Ustaz. Apalagi, udah jangan usah azan, cari aja yang rajin sholat. Ya, ada muazin bagus suaranya Pak Ustaz, bagus, tapi dia tukang judi. Ya, dia baru berhenti kalau tanggal tua, udah habis duitnya. Tapi itu gajian main judi lagi, ya itu jangan, karena dia fasik, namanya bukan adil. Ya, jadi cari yang adil atau lawan dari fasik. Ini As-Sayyid Al-Hasan As-Sawud yang suaranya bagus ya, atau merdu ya, silahkan ya. Kalau yang enggak ya mundur aja lah, kecuali kalau yang suaranya bagus nggak ada, baru silahkan. Ini juga sunnah ya, yang suaranya lempeng-lempeng aja ya pilih mana, suaranya bagus tapi makhrajnya berantakan, atau suaranya biasa-biasa aja tapi makhrajnya benar, yang biasa-biasa aja, karena yang penting makhrajnya benar. Ya, ada yang mungkin bagus tapi asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, ya udah salah, pasangannya panjang. Tapi ada yang biasa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya ambil aja yang biasa, yang penting makhrajnya benar, karena nggak ngerubah arti. Syukur-syukur dapat dua-duanya. Lalu yang berikutnya al-basar, maksudnya dia melihat, tidak buta ya. Ada yang buta ntar repot dia, ngeceknya pakai apa? Kecuali nanti kalau ada yang nuntun. Kadang-kadang kan yang nuntun suka iseng lagi, azan, nggak taunya belum. Dia azan jam 10 pagi. Yang buta walaupun bagus suaranya kan gampang diakalin mata temennya. Zaman sekarang dikit-dikit bully, dikit-dikit ngeprank kan, masa mau azan di prank juga? Azan apa? Zuhur itu jam 10. Ya, udah biar aman cari yang bisa ngelihat. Ya. Bosnya tadi bisa ngelihat tapi pakai kacamata ya nggak masalah. Yang makruh ini yang sama sekali nggak bisa lihat. Lalu yang berikutnya apa tadi? Al-iltifat. Ya, menengok ke kanan dan ke kiri. Kanan ketika hayya 'alas shalah, ke kiri ketika hayya 'alal falah. Ini sunnah ya, enggak juga nggak apa-apa. Enggak, saya nggak menengok begini aja nggak apa-apa juga. Cuma dia nggak nambah pahala. Yang nengok sampai leher aja. Ya, bukan baru hayya 'alas shalah, nggak usah. Ininya aja. Ya, yang nengok sama sampai leher aja, badan nggak usah. Sama kayak nanti sholat begitu kan, pas assalamualaikum yang nengok pala sama lehernya aja, jangan badan-badannya. Oke, ini sunnahnya. Kemudian at-tartil, lalu at-tarji'. Ya, tahu tartil ya? Nggak ngebut bahasanya. Itu tartil, santai Pak ya, azannya santai. Ya. Dan Allahu Akbar, sallallahu, itu mah qomat. Ya, azan santai aja, karena kan juga manggil orang, nggak ngebut. Baca Quran juga sama ya, cuma zaman sekarang baca Qurannya ngebut.
Nah, ini at-tarji, yang azan menjawab, atau yang azan juga membaca duluan secara perlahan, itu tarji. Lalu at-tathwib. At-tathwib ini membaca as-sholatu khairum minan naum ketika ketika azan subuh. Baik azan subuh di waktu subuh atau azan subuh sebelum waktu subuh. Ya, kan azan itu di zaman Nabi ada 6, bukan 5. Ya, zuhur, asar, maghrib, isya, sama sebelum subuh sekitar 1 jam. Ya, baru kemudian pas azan subuh. Ya, yang pernah ke Mekah, Madinah, ya kaget mungkin awal-awalnya, loh kok azan sih, padahal misalnya di sini 4:30 subuh, 3:30 udah azan. Ya, itu azan untuk satu yang belum siap segera siap. Kenapa? Karena beda dengan waktu-waktu yang lain. Kalau azan yang lain, zuhur, asar, maghrib, isya, biasanya kita dalam kondisi terjaga. Tapi kalau subuh kan kondisinya tidur. Nah, dari tidur lalu kemudian bangun, ya melek-melek dulu gitu kan, celinguk sambil bingung tadi mimpi apa misalnya. Terus juga mungkin ada yang belum mandi wajib dulu. Nah, kalau nggak ada azan sebelum subuh nanti ngejar subuhnya susah. Atau mungkin ada yang mau mandi kemudian nggak kuat dingin, masak air dulu. Kalau ada water heater, kalau nggak ada, ya kan? Nah, itu kan semua harus disiapkan, dan nggak mungkin cuma waktu 10-15 menit nyampe, nggak mungkin. Karena itu juga disebut Nabi tadi ada azan yang sebelum subuh. Atau yang mau tahajud masih bisa tahajud, silakan. Ya, jadi persiapannya agak lama, sekitar 1 jam untuk bisa ke masjid. Baik nanti dia mau tahajud dulu, atau tadi bisa mandi wajib, atau nanti dia bisa ya nyariin pakaiannya segala macam, namanya juga kan malam. Ya, kadang nggak siap tuh, nyari lagi pakaiannya mana. Iya. Kenapa? Oh, iya. Untuk taswib tadi as-sholatu khairum minan naum, iya, di yang pertama dan yang kedua, baik yang sebelum subuh maupun yang pas masuk subuh, ya disunnahkan membaca as-sholatu khairun minan naum. Ya. Dipanjangin dipendekin terserah. Ada yang mau as-sholatu khairum minan naum, boleh. Mau dipanjangin as-sholatu khairum minan naum, boleh. Ya, nggak masalah. Ini mau dipanjangin dipendekin terserah. Ya, dan kalau misalnya mau yang 6 kali boleh, silahkan, tapi diinformasikan dulu. Misalnya pasang mading dulu atau share dulu di grup WA nih dalil azan sebelum subuh. Kalau di zaman Nabi kan yang azan sebelum subuh itu Bilal. Nanti yang azan subuh itu Ibnu Ummi Maktum, sahabat Nabi yang memang tidak bisa melihat. Cuman zaman dulu nggak ngeprank, jadi enak. Begitu masuk subuh langsung bilang azan. Nah, yang nggak bisa lihat ini langsung diri terus azan. Jadi nggak ada masalah. Jadi dikenal ketika yang dengar azan Bilal, oh berarti itu belum subuh. Kalau yang azan Ibnu Ummi Maktum ini yang nggak bisa lihat, berarti dia ini azan subuh. Dan itu terus di zaman Nabi begitu. Jadi kalau di sini juga mau silahkan, tapi tadi jelasin dulu, share dulu dalil-dalilnya, tanya dulu, lalu ditempel kalau bisa. Nanti mulai tanggal 1 September kita akan ada azan sebelum subuh gitu. Jadi nggak kaget. Kadang hal-hal yang baik kalau kita nggak komunikasikan rame kan. Ini apa nih at-taqwa? Ujuk-ujuk 3:30 azan, bid'ah nih, wah bid'ah lagi. Sesat nih, oh panjang lagi. Iya. Coba kan masalahnya karena nggak ada informasi. Padahal di zaman Nabi itu sudah terbiasa. Bahkan zaman sekarang pun ada di Madinah. Ya kan? Iya. Cuma di sini nggak ada. Di sini gantinya dengan murotal atau dengan tarkhim, nggak ada masalah. Cuma itu kan nggak sampai 1 jam biasanya kan? Nggak masalah juga, silakan. Tapi tadi komunikasikan dulu dengan jamaah, dengan tetangga lewat sosmed, silakan. Bahkan tadi diumumkan, nanti diumumkan juga pas mau Jumatan, nanti ya tanggal sekian kita akan ada azan sebelum subuh misalnya. Nanti kan pasti ada komentar tuh, ada yang pro dan kontra, silakan. Tapi minimal mereka tahu dan kita jelasin dalilnya. Ya.
Apakah nanti orangnya mau sama mau beda terserah. Itu pun juga kalau muazinnya ada. Kalau udah oke muazinnya nggak ada lagi repot. Ya, disiapin semuanya dulu ya. Itu pun kalau mau. Karena memang ini jelas dalilnya. Ya, di zaman Nabi juga ini ada. Bahkan tadi dijelaskan oleh sahabat Nabi bahwa yang biasa azan adalah yang sebelum subuh itu Bilal, yang ketika subuh adalah Ibnu Ummi Maktum, sahabat Rasul yang tidak bisa melihat. Ini tadi ya, ini al-muadzinan tuh tadi tuh ya, dua azan ya. Ada yang azannya nih qoblal fajri, itu sebelum subuh. Silahkan ya, tapi nggak ada masalah karena memang azan juga awalnya sunnah. Nih dalil lagi yang lebih kuat dikatakan inna bilalan yu'adzinu bilailin. Bilal itu kalau azan di malam hari tadi sebelum subuh. Fakulu washrobu. Yang mau puasa kalau dengar azan Bilal lanjutkan makannya, lanjutkan minumnya. Karena Bilal azan sebelum subuh. Ya. Hatta yu'adzinu Ibnu Ummi Maktum, sampai nanti yang azan namanya Ibnu Ummi Maktum, sahabat Rasul yang tidak bisa melihat. Tapi sahabat inilah, gara-gara sahabat ini turun surat Abasa yang Rasul bermuka masam itu ya, di surat ke-80 ya. Sehingga kalau Rasul ketemu sahabat yang nggak bisa melihat ini, apa kata Rasul? Ahlan, selamat datang wahai sahabatku yang karena kamu saya ditegur oleh Allah. Rasul ingat terus, karena kan dibaca terus Abasa wa Tawalla itu sampai turun 10 ayat. Ya, jadi bukan Rasul ngebully dia, enggak, malah Rasul terima kasih gara-gara kamu saya ditegur sama Allah. Walaupun enggak ada yang lihat saat itu Rasul bermuka masam, Rasul cemberut, tapi itu enggak pantas buat seorang nabi. Nanti silakan dibaca di surat ke-80. Itu ya. Itu tadi. Lalu al-insot wal ijabah, sunnahnya ketika ada azan kita diam dan menjawab. Jadi juga menjawab azan sunnah. Ya, jawab azan sunnah. Mau ada pertanyaan? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz tadi telah menerangkan bahwa Rasulullah SAW mengazani cucunya Hasan waktu ketika baru lahir, dan berkaitan dengan itu masalah orang meninggal itu tadi kan kias ya. Kias yang dasarnya dari mazhab Syafi'i ya. Yang membuat kias sehingga banyak orang mengikuti itu dasarnya dari mana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ketika nanti bicara tentang sumber hukum namanya ya. Sumber hukum itu tergantung zamannya. Ya, ketika di zaman Nabi masih hidup, maka sumber hukum cuma dua, Al-Quran dan hadis. Jadi ketika ada masalah tinggal nanya Nabi, selesai. Nah, kemudian sumber hukum bertambah ketika Rasul wafat. Nanya sama Rasul kan nggak mungkin, Rasul udah meninggal. Sehingga ketika ada masalah baru, sahabat mau nggak mau beristihad, mau nggak mau memberikan solusi. Nah, ketika solusi dari semua sahabat itu sama, maka ada sumber hukum baru namanya ijma, kesepakatan seluruh ulama. Kebetulan di zaman itu kesepakatan seluruh sahabat. Jadi kalau ada di Quran nggak ada, di hadis nggak ada, tapi ternyata semua sepakat bahwa ini adalah hukumnya A, B atau C, maka disebut ijma, kesepakatan ulama. Apa contohnya? Contohnya adalah khalifah pengganti Rasul yaitu Abu Bakar As-Siddiq.
Semua sepakat menjadikan Abu Bakar sebagai pengganti Rasul untuk memimpin sebuah negara. Makanya ketika Syiah mengatakan bahwa ya Abu Bakar itu merebut kekuasaan Ali, itu ditolak. Kenapa? Karena sudah bertentangan dengan ijma, dengan kesepakatan. Jadi kalau sudah ada ijma, kita nggak boleh berbeda, kecuali kalau nggak sepakat. Gitu ya, itu yang ketiga nih. Jadi ijma mulai ada sejak zaman sahabat. Zaman Nabi nggak ada, cukup Quran, hadis. Karena ya tinggal nanya Rasul. Nah, tapi ketika nanti ada ya masalah kemudian jawabannya beda-beda, maka namanya nanti khilaf. Khilaf itu nanti beda. Nah, ketika ini beda, kita boleh milih, silakan. Misalnya kunut subuh, ya ulama nggak sepakat. Mazhab Syafi'i dan Maliki mengatakan sunnah. Mazhab Hanafi dan Hambali nggak ada kunut subuh. Nah, kita mau pakai mazhab yang mana? Itu karena beda. Jadi yang kunut pun sah sholatnya, yang nggak kunut pun sah sholatnya. Ya, karena ulama sendiri nggak sepakat, tidak ada ijma. Nah, terkadang tadi munculnya solusi itu ketika di Quran nggak ada, di hadis nggak ada. Maka pilihan berikutnya adalah tadi ijtihad. Di antara ijtihad adalah tadi qiyas tadi. Apa contohnya? Bahkan ulama mengatakan jika tidak ada qiyas, maka 2/3 hukum tidak ada. Bukan cuma setengah, 2/3 nggak ada. Karena ya zaman semakin maju, permasalahan semakin banyak. Sedangkan dalil cuma 2, Quran Sunnah sumber hukum utamanya. Quran ya cuma segitu-gitu aja, cuma 30 juz, bisa nambah nggak Quran? Nggak bisa. Sunnah juga segitu-gitu aja. Sedangkan permasalahan makin nambah. Dulu jual beli offline, sekarang ada jual beli online. Nah, harus ada hukum baru, ya kan? Nah, diantaranya munculnya qiyas. Tadi qiyas itu apa sih? Qiyas itu perbandingan. Ya, perbandingan apa? Membandingkan ya masalah yang lama dengan yang baru. Ya, dengan mencari persamaan sebab atau benang merahnya. Contoh paling gampang, ya, diharamkan khomer, ya kan? Innamal khomru di surat 5 ayat 90. Sesungguhnya khomer dan seterusnya itu haram. Ya. Khomer itu apa? Kalau kita bilang khomer itu merek, berarti kalau mereknya bukan khomer halal. Yang topi miring, yang Guinness, bir bintang, itu kan halal, orang bukan khomer. Iya kan? Ya, bahkan Amer juga halal, orang bukan khomer. Yang haram kan khomer satu, innamal khomru tuh. Judul ayatnya khomer, ini bukan khomer. Nah, kalau nggak ada qiyas bahaya. Narkoba halal, orang yang haram cuma khomer. Kan nggak ada innama narkoba, nggak ada. Maka qiyas itu harus ada. Apa yang dicari? Persamaan sebab. Khomer itu apa? Nah, pada jelasan dalam bahasa Arab, khomer adalah ma khomarul aqla. Khomer adalah apapun yang menutup akal. Itu khomer, baik sebagian atau seluruhnya. Jadi apapun yang bisa menutup akal, orang jadi nggak sadar, jadi ngefly, jadi apa, itu namanya khomer. Iya, apapun. Jadi nggak hanya cairan, mau jenis zat apapun, padat, mau yang pakai lem aibon. Nah, khomer dia. Kenapa? Dia kan jadi ngefly. Bahkan yang di kampung katanya, ya, katanya saya nggak tahu, dia pengen ngefly begitu, teh kebo dikumpulin dibakar.
ngefly katanya. Itu khomer juga. Nanti dikuatkan dengan hadis Nabi. Apa kata Nabi? Kullu muskirin khomrun. Setiap muskir yang memabukkan, nah itu adalah khomer. Jadi khomer ini adalah ya apapun yang menutup akal karena memabukkan. Lalu diteruskan lagi kata Nabi, wa kullu muskirin haram, dan setiap yang memabukkan haram. Jadi walaupun namanya bukan khomer tapi memabukkan haram. Nah itu namanya kias, kita bandingkan mana sebabnya apa ya? Jadi yang menutup akal karena mabuk. Ya. Jadi walaupun namanya tadi topi miring ke, topi lurus apa namanya, pokoknya dia memabukkan haram. Kenapa? Karena dia khomer. Nah, kembali ke kias tadi. Kok bisa sih yang lahir sama yang meninggal? Karena tadi bahasanya ya, masa yang baru lahir ke dunia saja sunnah diazankan dan jelas dalilnya, sebaiknya juga nih, gak harus, sebaiknya juga ketika meninggalkan dunia diazankan juga. Mengkiaskannya tadi antara yang baru datang dengan yang baru pergi. Saya nggak setuju, ya nggak masalah. Orang ini juga nggak wajib kok. Ini kan sunnah. Itu kiasnya. Ya jadi mencari sebab yang sama. Ya, dan ini memang domainnya ulama, bukan domain kita. Kalau kita pusing begini-begini. Ya, nanti ulama yang menjelaskan ini kias, mana kias yang ini. Ya, nanti ada kias macam-macam. Nanti ada kias yang jali, yang jelas. Ada kias yang syabak, kias yang abu-abu. Yang disepakati yang mana, yang enggak yang mana, itu dalilnya ya mungkin kalau kita nanti masuk usul fikih itu ada bab tersendiri bisa sampai di atas 100 halaman bicara kias doang, karena emang dalam banget gitu ya. Nanti mana yang memang kuat, mana yang lemah. Ini ya, oke, monggo. Kadang-kadang ada yang bilang kiasnya muter gitu. Iya, nanti iya, kiasnya muter, kiasnya nggak nyambung, banyak, nggak masalah. Contoh kayak zakat profesi, kan dalilnya kias, ya kan? Karena kalau bicara zakat mal, zakat harta nunggu setahun, jelas dalilnya kata Nabi. Kalau punya duit 20 dinar, punya duit 200 dirham, ya, kemudian disimpan setahun, keluarkan zakatnya 2,5%. Tapi zakat profesi nggak mau. Nggak mau pakai itu, nggak mau pakai duit, pakai apa? Zakat pertanian, dianggap panen. Karena zakat pertanian nggak pakai nunggu setahun, begitu panen keluarkan zakatnya, itu kias. Tapi kata ulama ini kias abu-abu, tadi kias muter, nggak jelas. Maka yang setuju ya enggak. Kenapa bilang jelas? Dia mau pakai kiasnya tadi kias dengan pertanian. Tapi pertanian itu zakatnya 5 atau 10%. Tapi yang zakat profesi mau nggak? Enggak, Pak Ustadz, zakatnya ngikutin zakat mal 2,5%. Giliran bicara nunggu setahunnya nggak mau pakainya pertanian dianggap panen. Begitu persentasenya balik lagi ke zakat harta. Ini namanya kias pelin-pelan tadi, kias syabak, kias abu-abu. Makanya ada yang setuju, ada yang enggak. Nah itu tuh diantara kias. Kalau ini kan kiasnya jelas, karena sudah jelas. Pokoknya yang menutup akal, sebabnya memabukkan haram, jelas hadisnya juga. Jadi apapun namanya tadi, ya mau namanya nanti minyak babi cap onta, haram. Cap onta Pak Ustadz, isinya minyak babi, ya haram. Ya, kalau minyak onta cap babi halal ya, minyak onta, walaupun capnya cap babi. Contohnya kayak gitu. Yang dilihat zatnya, bukan capnya. Ya, itu tadi bicara tentang kias ya. Jadi yang sepakat monggo, ya enggak ada masalah. Tuh juga bicara yang tadi ini sunnah, nggak wajib. Jadi nggak usah berantem abis begitu nguburin. Ya tuh azan nggak boleh, berantem di kuburan. Aneh, orang sunnah kok. Ya nggak mau juga nggak masalah. Harusnya nggak berantem. Nambah lagi mau tahlilan berantem lagi. Apa yang nggak berantem? Ya, ketika amalan bukan hal yang wajib nggak usah diributin. Kecuali kalau ini wajib ya harus dikerjakan. Atau ini haram harus ditinggalkan. Kalau sunnah ditinggalkan juga nggak apa-apa. Kenapa diributin? Gitu ya, itu pun nggak sepakat, nggak ada masalah.
Cuma gini ya, tadi secara sepintas begini loh cara nyari kias. Ada masalah dulu jelas dalilnya, zaman sekarang nggak jelas dalilnya, sebabnya sama, maka disamakan dengan hukum yang dulu. Ya, wallahu a'lam. Oke, ada yang lain? Cukup? Kalau mengkiaskan tapi akibatnya haram itu kan bahaya, Pak. Mengkiaskan tapi Akibatnya haram misalnya, contohnya rokok, jadi haram itu gara-gara kias, apa ya boleh? Makanya pertama yang mengkias jangan kita, ulama yang mengkias. Kalau kita bahaya, ya kita ya belum punya kemampuan secara keilmuan. Lalu yang kedua tadi saya bilang kan, ketika masalahnya khilaf yang nggak usah diributin, kan khilaf tadi beda, ya. Misalnya ulama Muhammadiyah bilang rokok haram, ulama NU bilang rokok makruh, ya udah, tinggal pilih yang mana. Yang rokok ya milihnya NU gitu kan, yang nggak ngerokok milihnya Muhammadiyah, ya nggak masalah juga. Toh awalnya juga beda. Uang ngerokok saya Muhammadiyah, mau ngerokok saya NU, ya. Padahal yang ahli hisab siapa? Yang ahli hisab siapa? Yang suka ngitung-ngitung kalau mau puasa? Muhammadiyah kan? Muhammadiyah kan nggak ru'yat, nggak lihat, dia cuma hitung. Tapi kita merokok ahli hisab NU. Padahal NU kan ahli ru'yat, ngelihat. Ya, tapi khusus rokok dia ahli hisab ya. Ya, buat kita gini, buat kita orang awam, caranya gampang, lihat aja masalah ini khilaf atau ijma. Kalau khilaf ya udah pilih aja. Ya, cuma kalau bisa milihnya bukan cari yang gampang, cari yang memang dalilnya kuat. Tapi kalau masalah ini sudah ijma, sudah sepakat, ya kita nggak punya pilihan. Sholat 5 waktu wajib, boleh nggak 3 waktu? Nggak bisa ditawar, karena udah ijma, udah sepakat. Ya, tapi kalau tadi misalnya kunut, ya monggo, tergantung imam. Imam kunut ngikut, imam nggak ngikut, karena awalnya sudah khilaf, sudah beda. Ketika kita di rumah ya terserah kita. Kita mau pakai mazhab Syafi'i kunut, pakai mazhab yang lain ya nggak usah. Nggak ada masalah. Ya, jadi ketika ulama sudah beda ya tinggal pilih aja. Cuma kalau bisa milihnya punya dalil. Ya, biar nanti nggak aneh sendiri. Apalagi udah ada khilaf beda, kita bikin lagi khilaf baru, jangan. Ini kata siapa? Kata saya aja, jangan. Ya, kita tinggal pilih perbedaan ulama saja, tinggal pilih yang mana. Itu ya, wallahu a'lam. Oke, cukup? Ya. Iya, saya kembali ya, kalau sudah cukup kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.